Bayangkan sebuah pemandangan. Di tengah riuh rendah perayaan, seorang gelandang dengan postur hanya 172 cm berdiri di pusat segalanya. Bukan sebagai pencetak gol kemenangan, tapi sebagai jantung yang berdetak dan konduktor orkestra yang baru saja membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions UEFA pertama mereka dalam sejarah. Dialah Vitor Machado Ferreira atau yang kita kenal sebagai Vitinha. Namanya mungkin tidak diteriakan sekeras para penyerang, tapi perannya adalah fondasi dari semua kejayaan itu. Namun, kisah ini punya sisi lain yang membuatnya begitu menarik. Bagaimana mungkin pemain yang sama hanya beberapa musim lalu kesulitan mendapatkan menit bermain saat dipinjamkan ke Wolverhampton Wanderers? Bagaimana pemain yang dianggap tidak layak ditebus seharga 20 juta euro oleh klub Inggris tersebut kini menjelma menjadi mesin penggerak tim paling dominan di Eropa dan seorang kandidat serius peraih Ballon d'Or? Ini bukan sekadar cerita tentang talenta, tapi sebuah narasi tentang ketahanan mental, keyakinan pada diri sendiri, dan menemukan panggung yang tepat untuk bersinar. Perjalanannya adalah sebuah bukti bahwa kegagalan seringkali hanyalah sebuah babak yang diperlukan sebelum mencapai puncak tertinggi. Kisah sang maestro dimulai di Portugal. Nama lengkapnya adalah Vitor Machado Ferreira. Lahir pada 13 Februari 2000 di Vila das Aves, sebuah kota kecil di dalam munisipalitas Santo Tirso, distrik Porto. Dengan tinggi badan 1,72 meter, sebuah atribut fisik yang akan menjadi tema berulang dalam karirnya, ia membuktikan bahwa ukuran bukanlah penentu takdir di lapangan hijau. DNA sepak bola. Vitinha terlahir dengan DNA sepak bola. Ayahnya, Vitor Manuel, adalah seorang gelandang profesional yang mencatatkan hampir 200 penampilan di Liga Portugal, sebagian besar untuk klub lokal kebanggaan mereka, Desportivo das Aves. Tumbuh di lingkungan seperti itu membuat sepak bola bukan lagi sekedar hobi, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Langkah awal dan penolakan. Perjalanan formalnya dimulai pada usia 7 tahun di Desportivo das Aves mengikuti jejak sang ayah. Bakatnya yang menonjol membuatnya sempat menjalani sesi latihan bersama raksasa Portugal, Benfica. Namun disinilah ia menghadapi penolakan pertamanya yang krusial. Benfica menolaknya karena postur tubuhnya yang dianggap terlalu kecil dan ringkih. Penolakan ini alih-alih mematahkan semangatnya, justru menjadi katalisator yang membentuknya. Sadar tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik, Vitinha terpaksa mengasah aspek lain dari permainannya hingga ke level superior. Ia fokus pada kecerdasan taktis, visi bermain, dan teknik olah bola yang sempurna. Kelemahan yang dilihat orang lain justru menjadi pemicu bagi pengembangan kekuatan terbesarnya. Ia belajar untuk tidak mengalahkan lawan dengan otot, melainkan dengan otak. Generasi emas Porto. Pada usia 11 tahun, takdir membawanya ke FC Porto. Ironisnya, saat itu ia adalah seorang penggemar Benfica. Di Akademi Porto, ia bergabung dengan apa yang kelak dikenal sebagai generasi emas. Berlatih dan berkembang bersama talenta-talenta hebat seperti Diogo Costa, John Mario, dan Fabio Vieira. Puncak dari karir mudanya datang pada musim 2018-19, saat ia menjadi bagian dari skuad yang memenangkan UEFA Youth League, sebuah gelar yang menjadi cicipan pertamanya akan kejayaan di panggung Eropa. Kegagalan yang membentuk mental juara. Masa peminjaman. Pada 9 September 2020, babak baru yang penuh tantangan dimulai. Vitinha dipinjamkan selama 1 musim ke klub Premier League Wolverhampton Wanderers dengan opsi pembelian permanen seharga 20 juta euro. Kepindahan ini sebagian didorong oleh regulasi Financial Fair Play yang memaksa Porto untuk melepas beberapa pemainnya. Perjuangan di Molinox. Meskipun datang dengan ekspektasi tinggi, masa peminjamannya di Inggris berakhir dengan kekecewaan. Di bawah asuhan manajer Nuno Espirito Santo, ia kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Hanya menjadi starter dalam 5 pertandingan liga. Saya tidak akan berbohong. Saya datang dengan harapan akan mendapat lebih banyak menit bermain, lebih sering tampil, tapi itu tidak terjadi. Akunya dalam sebuah wawancara. Kisah kunci Marçal. Sebuah anekdot dari rekan setimnya saat itu, Marçal, memberikan gambaran paling jelas tentang apa yang terjadi.
Menurut Marcel, Nuno bersikap keras padanya, menuntut Vitinha untuk bermain lebih simpel dan cepat melepaskan bola, sebuah instruksi yang bertentangan dengan identitas dan gaya bermain alaminya. Disinilah mentalitas Vitinha yang sebenarnya terungkap. Alih-alih hancur karena kegagalan, ia justru menunjukkan keyakinan diri yang luar biasa. Ketika Wolves memutuskan untuk tidak mempermanenkannya dan Marcel bertanya tentang masa depannya, Vitinha dengan percaya diri menjawab, "Marcel, saya akan kembali ke Porto, saya akan menghancurkannya di sana dan musim berikutnya saya akan bermain untuk salah satu dari 8 tim terbaik di Eropa." Marcel saat itu berpikir Vitinha sedikit gila. Kegagalan di Wolves bukanlah sebuah vonis atas bakatnya, melainkan sebuah pelajaran berharga. Periode sulit itu tidak menghancurkan kepercayaan dirinya, sebaliknya, itu mengkristalkannya. Ia belajar bahwa untuk bisa bersinar, ia tidak hanya itu adalah sebuah ujian yang menempa mentalitas juara yang kita lihat hari ini. Kembalinya Vitinha ke Porto pada musim 2021-2022 adalah musim pembuktian. Ini adalah musim di mana ia menjawab semua keraguan dan membuktikan bahwa prediksinya yang gila kepada Marcel bukanlah omong kosong. Peran sentral, di bawah asuhan Sergio Conceição, ia langsung menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Ia menjadi poros permainan Porto, mendikte tempo dan menunjukkan kualitas yang sempat terpendam di Inggris. Musim itu ia menjadi pilar utama yang membawa Porto meraih double winner domestik, menjuarai Primeira Liga dan Taça di Portugal. Penampilan individunya yang gemilang juga diganjar dengan penghargaan prestisius, pemain muda terbaik Primeira Liga, dan masuk dalam tim terbaik Primeira Liga musim itu. Musim inilah yang membuat klub-klub elit Eropa kembali menaruh perhatian padanya, dan membuktikan bahwa keyakinan yang ia bangun di tengah kegagalan di Wolves adalah nyata. Ia tidak hanya berbicara, ia mengeksekusi rencananya dengan sempurna. Babak baru di Paris, adaptasi, konflik dan kepercayaan Luis Enrique. Transfer mahal. Performa fenomenalnya di Porto membuat Paris Saint-Germain tidak ragu-ragu. Pada 30 Juni 2022, PSG mengaktifkan klausul pelepasannya senilai 41,5 juta euro dan mengikatnya dengan kontrak 5 tahun. Ia menjadi rekrutan pertama di era baru penasihat olahraga Luis Campos, menandakan pergeseran strategi transfer klub. Musim pertamanya yang roller coaster, 2022-23. Musim pertamanya di Paris berjalan seperti roller coaster. Awalnya sangat menjanjikan. Ia dengan cepat membentuk kemitraan yang solid dan dipuji di lini tengah bersama Marco Verratti. Namun seiring berjalannya waktu, tantangan mulai muncul. Beberapa laporan menyebutkan adanya hubungan yang rumit di ruang ganti. Terjadi perselisihan di sesi latihan dengan Lionel Messi. Dan ia dilaporkan menjadi sasaran ledakan amarah Neymar setelah kekalahan dari Monaco. Insiden-insiden ini, ditambah dengan tekanan besar di klub sebesar PSG, tampaknya mempengaruhi performanya. Ia mengalami penurunan performa dan kehilangan posisi starter di paruh kedua musim. Titik balik, era Luis Enrique, 2023-24 dan seterusnya. Katalisator besar kedua dalam karir Vitinha datang bersamaan dengan perubahan besar di PSG. Kepergian Messi dan Neymar serta kedatangan pelatih Luis Enrique pada musim panas 2023 mengubah segalanya. Enrique datang dengan filosofi yang jelas, membangun tim yang kohesif berbasis penguasaan bola, bukan lagi tim yang berpusat pada individu bintang. Perubahan paradigma dari tim para bintang menjadi tim sebagai sebuah sistem adalah panggung yang penuh untuk Vitinha. Dalam sistem Enrique yang memprioritaskan kontrol lini tengah, Vitinha bukan lagi hanya pelengkap, melainkan pusat dari segalanya. Enrique menaruh kepercayaan penuh padanya, bahkan menyebutnya sebagai pusat proyek 2024-25 dan pemain terbaik musim ini. Dengan perginya para superstar, PSG berevolusi dari kumpulan individu hebat menjadi sebuah tim yang terintegrasi. Kenaikan performa Vitinha adalah simbol dari keberhasilan evolusi filosofi klub itu sendiri. Ia tidak hanya menjadi pemain kunci di lapangan, tetapi juga figur populer di ruang ganti, menggunakan kemampuannya berbicara dalam beberapa bahasa untuk menyatukan faksi-faksi yang berbeda di dalam tim. Puncak dunia mengangkat si kuping besar dan menjadi Raja Eropa. Kampanye bersejarah 2024-2025. Musim 2024-2025 akan selamanya terukir dalam sejarah PSG dan karir Vitinha. Ini adalah musim di mana mereka akhirnya menaklukkan Eropa, dan Vitinha adalah konduktor utamanya. Performa final.
Di partai puncak Liga Champions melawan Inter Milan, di mana PSG meraih kemenangan bersejarah, performa Vitinha bukanlah sekadar bagus, melainkan menentukan. Ia mendefinisikan ulang arti menjadi pemain besar di pertandingan besar bagi seorang gelandang. Kontribusinya bukan tentang satu momen sihir, melainkan tentang kontrol cerdas yang berkelanjutan yang membentuk alur permainan. Membuka pertahanan. Saat pertandingan masih ketat, ialah yang memecah kebuntuan. Dengan sebuah operan kunci yang presisi dan menaikkan tempo dengan sempurna, ia menemukan Desire Doué yang kemudian memberikan assist untuk gol pembuka oleh Achraf Hakimi. Operan ini mungkin tidak tercatat sebagai assist untuknya, tapi itulah momen yang mengubah arah permainan. Memberi assist. Di babak kedua, ia mencatatkan assist langsung untuk gol yang dicetak oleh Doué, yang membuat skor menjadi 3-0 dan secara efektif mengakhiri perlawanan Inter. Statistik yang membuktikan. Untuk mendukung narasi sang konduktor, ada satu statistik yang mencengangkan. Selama kampanye Liga Champions musim itu, Vitinha mencatatkan total 1.308 operan, jumlah terbanyak yang pernah dibuat oleh seorang pemain dalam satu musim kompetisi, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh maestro legendaris Xavi Hernandez. Ini adalah bukti konkret bahwa pengaruhnya bukanlah sesaat, melainkan konstan dan fundamental di sepanjang jalan menuju gelar juara. Perjalanan karir Vitinha adalah sebuah kisah luar biasa tentang transformasi. Dari anak laki-laki di Villa das Aves yang ditolak karena postur tubuhnya, melewati ujian mental di Inggris, hingga akhirnya menemukan panggung yang tepat di Paris untuk menjadi konduktor bagi tim juara Eropa. Saat ini, ia bukan lagi bintang yang sedang naik daun, melainkan seorang gelandang kelas dunia yang terbukti dan berada di puncak permainannya. Ia adalah otak yang berkeliaran di salah satu klub terbaik dunia dan figur sentral bagi tim nasional Portugal. Dengan Piala Dunia 2026 di depan mata dan perannya di PSG yang tak tergoyahkan, Vitinha berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu gelandang yang mendefinisikan generasinya. Apakah ia akan memenangkan Ballon d'Or atau tidak, itu masih harus dilihat. Namun fakta bahwa namanya berada dalam percakapan tersebut bukanlah tujuan akhir dari ceritanya. Itu hanyalah sebuah cerminan dari level elit yang telah berhasil ia capai melalui kerja keras, kecerdasan, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Sang konduktor telah menemukan orkestranya, dan musik yang ia ciptakan baru saja dimulai.